Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Hoirul Isnatin dari kelas 11 IP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Manfaat perdagangan internasional. Berikut ini akan diuraikan satu persatu manfaat perdagangan internasional. 1. Memperoleh devisa. 2. Memperluas kesempatan kerja. 3. Menstabilkan harga-harga. 4. Meningkatkan kualitas konsumsi. 5. Mempercepat alih teknologi. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Faktor pendorong perdagangan internasional. A. Perbedaan sumber daya alam. B. Selera. C. Penghemat biaya produksi atau efisiensi. D. Perbedaan teknologi. Faktor penghambat perdagangan internasional. A. Tidak amannya suatu negara. B. Kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. C. Tidak stabilnya kurs mata uang asing. Teori perdagangan internasional. 1. Teori keunggulan mutlak. Menurut teori keunggulan mutlak, dengan melakukan spesialisasi pada produksi barang yang produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan negara lain, negara tersebut akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Jepang menikmati keuntungan 4 kursi rotan, sedang Indonesia menikmati keuntungan 4 kalkulator. 2. Teori keunggulan komparatif. Adam Smith yang mengemukakan teori keunggulan mutlak menekankan bahwa perdagangan internasional terjadi jika ada keunggulan mutlak. Murid Adam Smith, David Ricardo, melengkapi teori gurunya dengan mengatakan bahwa perbedaan keunggulan komparatif juga dapat memberi keuntungan. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah rangkaian tindakan yang akan diambil untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional. 1. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Kebijakan perdagangan internasional untuk impor antara lain kuota, tarif, subsidi, dan larangan impor. Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Beberapa kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor adalah sebagai berikut. A. Diskriminasi harga. B. Pemberian premi atau subsidi. C. Dumping. D. Politik dagang bebas. E. Larangan ekspor. Alat pembayaran internasional. Adapun alat pembayaran internasional mencakup letter of credit, open account, commercial bills of exchange, collection, dan konsinyasi. 1. Letter of credit. Cara pembayaran internasional menggunakan LC. Hal ini karena cara pembayaran LC ini mempunyai beberapa kemudahan antara lain sebagai berikut. A. Adanya kepastian pembayaran bagi eksportir. B. Adanya jaminan penerimaan barang bagi importir. C. Adanya fasilitas kredit eksportir atau importir melakukan perbaikan. D. Adanya fasilitas hedging, yaitu kepastian tidak hanya perubahan harga barang selama proses transaksi. 2. Advance payment. Cara pembayaran advance payment sangat berisiko pada pembeli atau importir, sebab bisa saja eksportir tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang. Oleh sebab itu, kontrak bisnis yang mendasari transaksi bisnis ini harus diperkuat dengan berbagai klausal yang dapat menjamin kepentingan pembeli, misalnya klausal tentang ganti rugi atau sanksi. 3. Open account. Cara pembayaran dengan open account merupakan kebalikan dari advance payment. Pada advance payment, importir terlebih dahulu membayar harga barang, maka setelahnya barang terima. Pada cara pembayaran open account, barang yang telah dikirim penjual atas nama pembeli. Cara pembayaran open account juga terjadi pada pihak-pihak yang telah saling kenal dan pihak pembeli juga telah menunjukkan reputasi yang baik. Karenanya, cara pembayaran open account banyak dilakukan oleh induk perusahaan dan anak perusahaan. 4. Commercial bills of exchange. Pembayaran dengan cara vessel juga sangat lazim digunakan pada transaksi perdagangan internasional.
Penarikan wesel dapat dilakukan dengan melampiri dokumen pengiriman barang atau yang disebut dokumentari draft, tapi dapat pula tanpa melampirkan dokumen atau clean draft. 5. Collection. Dalam hal pembayaran belum dilakukan importir, maka eksportir menahan dokumen-dokumen barang dan dokumen ini baru diserahkan setelah adanya pelunasan importir. Konsinyasi. Cara konsinyasi sebenarnya adalah bentuk lain dari open account. Hanya open account dan konsinyasi berbeda dalam hal pelaksanaannya. Pada open account, eksportir telah mengirim barang pada importir sebelum terjadi pembayaran. Sebaliknya, pada konsinyasi eksportir telah mengirim barang sebelum pembayaran dan pembayaran diterima setelah barang laku dijual oleh importir. Neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya pada periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pengertian penduduk di dalam suatu neraca pembayaran internasional meliputi orang perorangan, badan hukum, dan pemerintah. Sistem pencatatan pada neraca pembayaran yaitu 1. Debit, 2. Kredit. Berikut komponen utama neraca pembayaran internasional yang harus kamu ketahui. 1. Neraca pembayaran dibagi menjadi 3, yaitu A. Neraca perdagangan, B. Neraca jasa, C. Neraca transaksi sepihak atau transaksi unilateral, 2. Neraca modal atau capital account, 3. Neraca moneter atau monetary account. Fungsi neraca pembayaran internasional bagi suatu negara. 1. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah. 2. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang moneter dan fiskal. 3. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional. 4. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Kurs merupakan harga atau nilai mata uang suatu negara yang diukur dengan mata uang luar negeri ketika berbelanja atau membeli barang di luar negeri. Intinya, kurs merupakan nilai tukar, sedangkan valuta asing merupakan nilai mata uang negara lain. Sistem kurs valuta asing. 1. Sistem kurs tetap. 2. Sistem kurs bebas. 2. Sistem kurs bebas atau mengambang. 3. Sistem kurs mengambang terkendali atau terkontrol. Keuntungan perdagangan internasional. 1. Meningkatkan keuntungan perusahaan. 2. Menjadi bisnis pertumbuhan ekonomi negara. 3. Mendiversifikasi risiko perusahaan. 4. Meningkatkan tingkat kompetisi pasar. 5. Mempromosikan spesialisasi. 6. Meningkatkan ketersediaan barang. 7. Dapat memanfaatkan perbedaan kurs. Kerugian perdagangan internasional. 1. Risiko perubahan iklim politik. 2. Risiko kurs mata uang. 3. Perbedaan budaya pembeli. 4. Risiko hutang dan gagal bayar. 5. Mengganggu industri lokal. 6. Risiko pelanggaran hak cipta. 7. Resiko dependensi terhadap negara lain. 8. Resiko eksploitasi sumber daya. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan tentang penjelasan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.